Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Let me introduce myself. My name is Nirwana Loso with name 240201010055 from class MG104 Management Study Program. Currently, I am making a video presentation on an English course for the final semester examination. In this exam, I chose the education topic and conducted an interview where the questions were of course about education, such as challenge in the world of education, the learning process, what needs to be prepared, and so on. And in this presentation, I will show a video of my interview assignment. Please watch the video. Pada saat ini, saya akan melakukan wawancara dengan saudara saya. Dan sebelumnya, izinkan saudara saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Kristindai. Saat ini saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Palu. Ya, saat ini saya akan mewawancarai dengan topik education. Dan berikut pertanyaan yang akan saya berikan. Apa yang Ika anggap sebagai tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini? Menurut saya yang menjadi tantangan terbesar saat ini dalam dunia pendidikan yaitu kesenjangan dari teknologi. Kesenjangannya itu kenapa? Karena tidak semua orang yang ada di dunia saat ini itu dapat mengakses atau dapat memiliki alat komunikasi atau alat teknologi yang bisa digunakan sebagai salah satu alat yang mampu untuk mendukung dan mensupport kita sebagai seorang siswa, sebagai orang mahasiswa. Bahkan saat ini banyak sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya universitas, yang menggunakan kemajuannya teknologi. Jadi itu merupakan kesenjangan yang menjadi saat ini ada banyak yang tidak dapat menggunakan bagaimana teknologi. Nah, itu yang menjadi kesenjangannya. Kalau saja pendidikan saat ini menggunakan teknologi, sedangkan masih banyak orang di luar sana yang belum bisa atau dapat paham untuk menggunakan teknologi, bagaimana untuk kemajuan pendidikan. Apalagi yang dari daerah-daerah pelosok ya. Iya, karena kalau di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan itu sangat berbeda jauh, apalagi banyak akses infrastruktur terkait jaringan itu masih tidak merata. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Ika mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, kalau menurut saya, teknologi ini merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mendukung proses pembelajaran. Kenapa? Kalau dari saya sendiri, saya menggunakan kemajuan teknologi saat ini dengan menggunakan beberapa video animasi, edukasi, simulasi, dan beberapa game edukatif yang bisa mendukung saya untuk lebih belajar terkait dengan tipe belajar yang visual. Jadi saya lebih suka kepada video-video yang memberikan pemahaman yang lebih mampu untuk memberikan saya sesuatu edukasi itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau untuk saat ini itu penting untuk mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan kita baik sebagai siswa maupun mahasiswa. Oke, jawabannya sangat bagus. Pertanyaan yang berikutnya, menurut Ika bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang cepat? Oke. Semakin tahun, bahkan bisa dibilang hampir setiap menit dunia pekerjaan itu akan memiliki perubahan yang semakin cepat. Nah, pendidikan harus mengajarkan pentingnya untuk menghadapi perubahan saat ini. Tentunya ini bagaimana cara kita menggunakan saat ini. Kita di era digital, kita harus bisa menyesuaikan dengan abad ke-21. Bagaimana seorang anak kecil yang belum menjadi seorang mahasiswa itu sudah memahami untuk menggunakan teknologi. Nah, di sini bagaimana dunia pendidikan berperan, kita harus menekankan kepada siswa untuk berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah, dan bagaimana untuk berkolaborasi.
Nah, kolaborasinya itu tentunya kita menggunakan teknologi bukan sebagai untuk metode pengganti metode tradisional. Kita menggunakannya sebagai sesuatu untuk menciptakan atau menemukan sesuatu hal yang baru. Oke. Saya suka dengan jawabannya. Dan kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ika, apa peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak? Dan bagaimana Ika menyarankan keterlibatan mereka? Oke, orang tua sangat berperan penting, terutama sebagai pendukung dan motivator untuk anak-anaknya. Terlebih apalagi mempunyai anak yang sudah sekolah atau kuliah, orang tua sangat memiliki peran yang penting. Nah, di sini saran saya orang tua harus mengambil peran yang lebih aktif untuk membantu anak dalam belajar di rumah, untuk berkomunikasi dengan guru maupun dosen, dan juga memberikan dukungan secara emosional bukan hanya terkait materi. Berarti menurut Ika ini orang tua memang sangat penting untuk mendukung anak dalam pendidikan ya? Iya, sangat penting. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Ika anggap sebagai kualitas penting dalam seorang guru yang efektif? Oke, guru yang efektif itu tentunya memiliki banyak kualitas, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mengajar dengan kualitas yang baik, berdedikasi, dan juga sebagai motivator atau bahkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswanya atau siswanya. Nah, di sini guru yang efektif tentunya tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga harus sering belajar dan harus sering mengembangkan diri bagaimana menjadi seorang guru yang bukan hanya mengajar, tetapi apa yang dia ajarkan siswanya ataupun mahasiswanya itu termotivasi. Oke. Ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ika mengukur keberhasilan dalam proses pendidikan selain dari nilai ujian? Oke, nilai ujian kalau menurut saya, nilai ujian bukanlah satu-satunya indikator dari keberhasilan pendidikan. Saya yakin dan saya percaya bahwa keberhasilan dari pendidikan itu adalah bagaimana kita melewati dan kita mengalami proses perkembangan holistik sebagai siswa maupun mahasiswa. Di sini kita tidak bisa mengukur nilai ujian sebagai keberhasilan kita, tapi kita ukur dari perkembangan yang kita dapatkan. Jadi kalau nilai itu sebenarnya bukan satu-satunya indikator. Yang sebenarnya adalah perkembangan dan bagaimana skill kita ke depannya untuk masa depan itu ada banyak perubahan dan banyak dunia pekerjaan semakin membutuhkan sesuatu yang lebih cepat. Oke. Terima kasih, itu sekian dari pertanyaan saya dalam wawancara ini. Untuk kerjasamanya dan jawaban-jawabannya sangat membantu. Terima kasih banyak Ika. Ya, terima kasih. And in the results of the interview that I conducted, I will discuss important points. The first challenge in the world of education right now is the technology gap, where not everyone who goes to school or college can or cannot access and do not have technological tools to support them as students. In fact, there are still people out there who don't understand how to use technology for learning, especially in remote areas where network access is still difficult. The second is how to integrate technology in the learning process. As we know, technology is something that we can use to support us in the learning process. Through technological advance, we can learn using interesting videos that provide an understanding of our lessons. Thirdly, how education prepares students to face the rapid change in the world of work. Every day, the world of work will experience increasingly rapid change. Education
must teach the importance of facing the world of work by taking advantage of the current digital era, and we must be able to adapt to the 21st century. Fourthly, the role of parents is involved in supporting the child's educational process. Parents play a very important role, especially as motivators for their children, because before a child enters school, parents are the ones who educate their children at home to be able to communicate and support them emotionally, not just facilitating and using materials. The fifth important quality in an effective teacher. An effective teacher does not just teach lessons but is dedicated and also a motivator at school. Not only does he teach, but he qualified teacher also still has to learn and develop himself how to become a teacher and make his students motivated. And the last point, how to measure success in educational process apart from test scores. Test scores are not the only form of educational success. The success of education is how we go through and experience a holistic development process as pupils and students and have skill for the future. Those are the points those are the points I can convey from the interview above, and in my opinion, regarding the results of my interview above is not perfect, and there is still a lot that needs to be considered in the questions and answer session. That's all the results of my presentation. I'm so sorry if there are any words errors and words that you don't understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.